Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini Uni akan menjelaskan mengenai software SPSS. Jadi kita akan mentutorialkan soal regresi linear sederhana dan berganda dengan software SPSS. Nah, pertama kita buka dulu software SPSS-nya. Ini adalah tampilan awal ketika kita membuka software. Di sini kita dapat lihat ada menu bar-nya, ada file, edit, view, data transfer, analyze, dan sebagainya. Lalu ada data view dan variable view. Data view ini berguna untuk kita menginputkan data kita yang berupa angka tadi, dan variable view ini akan digunakan untuk memberi label pada data yang digunakan. Di sini ada name, type, weight, decimal, label, value, missing, columns, align, measure, dan row. Nah, contoh pada data view, kita bisa mengetik di sini berapa data yang mau kita gunakan, 4.5, 6.7, dan sebagainya. Ini terlebih dahulu. Oke. Di sini Uni akan menggunakan data yang sesuai dengan software Stata yang Uni jelaskan. Itu yang pertama kita akan menggunakan data ini. Karena nilai Excel dan SPSS itu bisa dilakukan dengan bersamaan, maka kita dapat menggunakan data ini, tinggal di blok, terus kita copy di sini. Nah, kita dapat nilainya seperti ini. Di sini kan dapat dilihat pada kolom di atas itu variabelnya variabel 001 dan variabel 002. Kita dapat mengubahnya pada variabel view. Nah, di sini kita ambilnya variabel name-nya, mau kita kasih apa nama labelnya. Tadi Uni dapat kalau seandainya nilai yang di atas itu ada nilai X, variabel name Uni, dan yang di bawah untuk row 2-nya adalah nilai Y. Kita ketik Y. Tipe apa yang kita gunakan di sini dapat kita lihat ada numeric, koma, dot, scientific notation, dan sebagainya. Uni menggunakan koma. Karena dapat kita lihat bahwa data kita tadi ada yang berkoma ya. Maka kita ambil koma, keduanya koma, oke. Dan di sini ada desimal. Mau berapa angka di belakang koma kita ambil. Di sini Uni ambil angka 2. Lalu di sini ada label dan value. Value ini biasanya kita gunakan contohnya, misalnya kita mau bikin di sini data view-nya adalah 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Maka pada variable view, yang numerik ini, yang non-view-nya, kita bisa buat di sini misalnya untuk nilai 1, maka labelnya adalah misalnya dependent variable. Add, untuk nomor 2, misalnya kita bikin itu adalah independent variable. Oke. Nah, di sini nanti inputnya. Maka di sini kita dapat lihat pada data view akan berubah nilai satunya menjadi dependent variable dan independent variable. Untuk melihatnya kita bisa cari value label. Jadi nilai value-nya adalah 1, dan kita mengganti view labelnya, maka ini akan keluar menjadi dependent variable dan sebagainya. Ini cuma bentuk contohnya. Sedangkan data kita tidak perlu menggunakan itu karena datanya udah asli ya. Lalu di sini misinya adalah non, kolom align-nya apakah kita mau bikin right, center, dan sebagainya. Di sini ini mau bikin center bentuknya. Dan inputnya kita bisa gunakan, anualnya kita bisa gunakan scales. Scales ini berarti data kita adalah data numerik atau hitungan untuk dilakukan perhitungan dalam bentuk angka-angka. Nanti kalau seandainya dalam bentuk huruf dan sebagainya bisa gunakan nominal. Oke, kita kembali lagi pada data view. Di sini sudah berubah, ada nilai X, ada nilai Y, dan ada nilainya 2 angka di belakang koma. Untuk kita akan menyelesaikan permasalahan ini untuk melihat model regresi linear sederhananya. Maka kita akan ambil analyze, ambil
Di sini ada beberapa, ada report, ada deskriptif statistik, dan sebagainya. General linear model, dan sebagainya. Kita ambil regression karena kita mau melihat regresi linear sederhananya, maka ambil linear. Oke. Nah, di sini ada di jendela dapat kita lihat ada kolom dependen dan independen. Untuk dependen kita ambil mana variabel yang terikatnya yaitu Y, dan independennya kita ambil nilai X. Nah, metode yang kita gunakan adalah metode enter, lalu ambil statistiknya, estimate, kita akan menggunakan estimate dengan model fit, dan ini mau juga ambil deskriptifnya untuk melihat nilainya. Continue. Kita akan menekan tombol OK, maka akan keluar update view seperti ini dari nilainya. Pada tampilan SPS kita dapat lihat output dokumen dengan deskriptif statistiknya. Kita dapat nilai min untuk S-nya adalah sebesar 121,556, standar deviasinya adalah 10,02365, punya 9, X-nya adalah 5, standar deviasinya adalah untuk S adalah 1,519. Dengan nilai correlation dapat dilihat seperti ini. Lalu ini adalah model summary-nya dengan nilai R-nya dan R-square-nya berapa. Ini bisa kita lihat untuk mengetahui berapa nilai R-square itu adalah koefisien determinasi dan R adalah koefisien korelasi. Sama seperti pada Sata tadi yang dijelaskan bahwa pada video Sata itu R determinasi ini, R kuadrat ini atau R square ini adalah koefisien determinasi yang berarti bahwa variabel independen atau X dapat menjelaskan 95,8% variabel dependen atau Y. Sedangkan 5% lainnya atau nilai sisa dari lainnya itu dijelaskan oleh variabel lainnya. Dan nilai koefisien korelasi R itu berarti hubungan antara variabel independen dan dependen itu sangat kuat. Di mana apabila nilai R itu mendekati 1, berarti hubungannya sangat kuat antara dependen dan variabel independennya. Di sini kita juga bisa melihat nilai ANOVA-nya untuk nanti menyelesaikan uji hipotesis dengan nilai sig sebesar ini, nilai F-nya sebesar ini, nanti kita bisa mengasumsikan berapa nilai uji hipotesis untuk masing-masing variabelnya. Lalu di sini terdapat nilai koefisien yang ini kita gunakan untuk membuat model regresi linear sederhananya, di mana kita dapatkan nilai konstantanya itu 153,175 dan nilai X-nya itu sebesar minus 6,324. Sehingga model regresi linear sederhana untuk kasus ini adalah Y sama dengan 153,175 dikurang 6,324 X. Oke. Nah, ini adalah penyelesaian dengan regresi linear sederhana. Lalu kita akan beralih ke regresi linear berganda. Oke. Ini mau open untuk membuat workshop baru, kita bisa menggunakan data baru dengan klik file, new, dan ambil data. Nah, ini adalah tampilan dokumen yang barunya. Untuk soal kedua itu, pada Excel sudah Unibird juga seperti ini. Kita langsung bisa dapat langsung blok lagi. Lalu, ini, terus, tapi di sini. Oke. Nah, setelah itu, seperti tadi, kita ubah dulu variabel view-nya, di mana variabel 1 tadi kita menggunakan label Y, terus ada E1, ada X2, X3, X4.
Di sini datanya boleh bukan cuma nama X1 ya. Jadi misalnya kalau seandainya di soal kita ketahui bahwa X1-nya itu adalah data berat badan, maka di sini kita bisa bikin X1 dalam kurung berat badan. Oke, maaf. X1 underscore berat badan. Jadi kalau seandainya kita menemukan data-data seperti itu tidak bisa dinamakan, berarti di variabel kita memberikan nama itu tidak bisa pakai spasi dan sebagainya, harus pakai underscore. Di sini diubah lagi data kita S1, lalu ambil numerik, data kita berkoma, maka ambil koma, ubah jadi koma. Koma. Oke, setelah dapat koma, ini tetap menggunakan desimalnya adalah 2, value-nya nggak usah dibikin, kolomnya C, right, dan anunya semuanya itu square. Oke, kita kembali lagi ke data view. Kita ambil analis, lalu ambil seperti tadi, regression, ambil linear. Nah, di sini pada variabel independen kita akan masukkan nilai Y. Oke, dan independennya kita masukkan X1 sampai X4. Oke, dengan statistik R square change detective. Kalau seandainya kita pakai pindah interval, bikin kalau seandainya berapa pindah intervalnya. Continue. Oke. Nah, maka akan keluar output seperti ini, di mana kita dapatkan deskripsi statistiknya, yaitu Y sama dengan min-nya sebesar 9,2, standar deviasinya, dan N-nya bisa dilihat dengan correlation percentage-nya bisa kita lihat. Lalu ada variable entry removed, itu ada dependent variabelnya Y, dan yang masuk itu variabel entry-nya adalah X4, X3, X2, X1. Dan variabel removed-nya nggak ada. Dengan metode enter, lalu mode summary-nya dapat kita lihat di koefisien korelasinya sebesar 0,884 dan R square-nya atau kuadratnya sebesar 0,728. Lalu dapat kita lihat juga nilai dari ANOVA-nya, yaitu seperti ini. Nanti nilai ANOVA dan F-hitungnya kita bisa gunakan untuk melakukan uji hipotesis. Dan nilai koefisiennya kita dapatkan untuk membuat model regresi linear bergandanya. Kita dapatkan nilai koefisien konstantanya ada 69,012, X1-nya minus 7,033, X2-nya 3,10, X3-nya ada minus 0,08, X4-nya ada minus 0,75. Sehingga bentuk model regresi linear berganda yang kita temukan adalah Y sama dengan 69,012 dikurang 7,033 X1 ditambah 0,310 X2 dikurang 0,008 X3 dikurang 0,075 X4. Dengan cara ini, dengan data yang sama, data dari regresi linear berganda ini akan mencari model terbaik dengan menggunakan metode stepwise. Jadi metode stepwise regression itu adalah metode yang kita gunakan untuk mencari model regresi linear terbaik atau model analisis regresinya yang paling terbaik. Maka tetap tadi kita menggunakan analyze, lalu ambil regression, ambil linear. Nah, tadi kita kan sudah input datanya, tapi metodenya kita ganti menjadi metode stepwise. Oke, tekan oke. Oke, datanya masih sama seperti yang tadi, kita dapat statistik, correlation,
variable enter rate, dan remove it. Nah, di sini kita menemukan bahwa tadi di output sebelumnya, variable enter rate itu adalah X1, X2, X3, X4. Nah, variable remove it-nya adalah 0. Sedangkan setelah kita menggunakan metode stepwise, variable enter rate cuma tinggal X2. Sehingga model yang terbaik yang digunakan adalah Y sama dengan konstanta yaitu 5,676 ditambah 0,355 X2. Itu adalah model yang terbaik yang kita gunakan setelah menggunakan metode stepwise regression. Oke, mungkin sekian tutorial software SPSS kali ini. Mohon maaf kalau seandainya Uni ada salah kata dan kesalahan mengenai pemahaman. Uni akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.